Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, pertolongannya di dalam setiap hidup kita, sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 4 berbunyi demikian, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya dengan satu suara, memuji Tuhan dengan pujian, Kau Rajaku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa,
damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah kasih yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Engkau disiksa, Engkau menderita Tuhan. Bahkan Engkau bangkit untuk kami orang percaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau anugerahkan kepada kami hidup kekal itu bagi kami yang percaya. Bagi kami yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Sebenarnya di dalam pagi hari ini, di dalam ibadah kami tidak layak memuji memuliakan nama Tuhan. Karena banyak dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Baik itu perkataan kami, baik itu isi hati kami Tuhan, baik itu pikiran kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami datang di kaki salib-Mu Tuhan. Berilah kami pengampunan belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh bersuka cita dan kami boleh layak untuk memuji nama Tuhan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami mau menyatukan hati pikiran kami untuk memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir Tuhan. Sehingga ibadah ini dapat berkenan kepada Tuhan dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersukacitalah atas pengampunan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Untuk itu, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya pasal 55 ayat 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki
kakimu Tuhan, bila aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, hal Engkau penebusku. Duduk dekat kaki Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami memperoleh anugerah yang luar biasa ketika kami datang duduk dekat kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia berdosa, tetapi undangan Tuhan jauh lebih berharga ketika kami mendapatkan anugerah itu Tuhan. Engkau tidak melihat kami dari keberdosaan kami, tetapi Engkau melihat karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan namanya Paskah saat ini, tidak karena kehebohan, tetapi karena kami menyadari bahwa kami butuh keselamatan dan kami sudah dimenangkan dari kuasa maut itu. Saat ini tolong kami, biarlah kami terus hidup di dalam anugerah-Mu dan kami pun mencintai Tuhan hari lepas hari. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bukakan hati kami, biarlah kami boleh sama-sama diberkati, sama-sama dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga momen Paskah tidak berlalu begitu saja, tetapi kami pun boleh memperolehnya karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya? Ada sukacita? Amin. Saya bertanya ada sukacita, nggak kelihatan senyum Bapak Ibu. Karena kenapa cuma saya doang yang ada di tempat ini yang senyum. Dan jangan kita berkata bahwa tidak senyum, ada CCTV di kiri kanan depan Bapak Ibu ya. Ada kamera yang mengintai kita semua. Nah, pada ibadah kali ini kita akan membahas sebuah tema mengenai kebangkitannya mengusir ketakutan. Di ibadah Paskah kali ini, tema kali ini menurut saya memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi saya Bapak Ibu dan juga sebuah pertanyaan. Karena kenapa begini? Di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kira-kira apa sih makna Paskah itu yang bisa saya ambil secara pribadi? Atau Bapak Ibu pernah berpikir nggak sih selama, ya mungkin kalau di budaya gerejawi saat ini katanya minggu-minggu kemarin itu adalah Holy Week, minggu-minggu suci. Karena menjelangi namanya Jumat Agung dan juga Paskah. Mungkin kita bertanya-tanya kira-kira makna Jumat Agung dan juga Paskah kali ini kira-kira apa yang saya bisa ambil? Di tengah-tengah masa sulit, kesulitan hidup yang begitu ruwet, kemudian kekacauan di mana-mana dari berbagai kalangan itu terjadi. Apakah kita tidak membuat kita merasa gimana ya? Merasa geram atau bisa merasa ciut sama sekali. Nah, berkaitan dengan tema kita kebangkitannya mengusir ketakutan, saya sudah membaca sebuah artikel mengenai rasa takut yang ada di dalam diri manusia. Saya coba bacakan Bapak Ibu. Rasa takut adalah emosi alami, kuat dan memicu reaksi fight or flight dari tubuh. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada dua reaksi biokimia atau reaksi tubuh dan juga reaksi emosional. Bapak Ibu, kalau salah saya menyampaikan hal ini, jangan kritik saya
kritik artikelnya. Gitu. Jadi apa maksudnya dari dua reaksi ini? Reaksi tubuh yang dia berkata begini, rasa takut termasuk emosi alami yang termasuk dalam mekanisme bertahan hidup. Jadi ingat, bertahan hidup berarti ketakutan itu ada efek positifnya di dalam diri kita. Saat menghadapi ancaman tertentu, tubuh akan merespons dengan cara-cara spesifik. Reaksi fisik yang muncul seperti berkeringat, detak jantung lebih cepat, hingga level adrenalin yang membuat kewaspadaan meningkat. Nah, di dalam respon ini ada dua. Ketika kita mengalami ketakutan secara fisik, ada dua respon manusia yang bisa dilakukan. Yang pertama, apakah dia melawan atau lari. Gitu. Jadi itu yang dialami oleh secara tubuh. Lalu bagaimana secara emosional? Di sisi lain, reaksi emosional terhadap rasa takut sangat berbeda-beda pada setiap orang. Kengerian melibatkan beberapa reaksi kimia di otak yang sama seperti saat merasakan emosi dasar manusia lain, seperti kebahagiaan dan antusiasme. Itulah mengapa terkadang orang justru menikmati rasa takut. Bapak Ibu menikmati rasa takut nggak sih? Ada orang-orang yang nonton film horor nggak bakalan takut, benar nggak sih? Ada orang-orang yang main olahraga yang sangat ekstrim itu bakalan mereka nggak takut, justru mereka keluarin duit pun untuk menikmati akan hal itu. Jadi di balik rasa takut, mereka menikmati sensasi rasa takut itu. Nah, itu secara emosional. Lalu kalau kita hubungkan mengenai tema kita dan juga pembahasan kita saat ini, kira-kira orang terdekat Yesus, yaitu adalah murid-murid, kemudian ada perempuan Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan lainnya, apakah mereka juga mengalami kekhawatiran ketika Yesus mati dan ketika Yesus bangkit? Mari kita lihat di pembacaan kita di Matius pasal 28. Bagi Bapak Ibu yang belum membawa Alkitab, saya sudah kasih di slide di atas itu, Bapak Ibu boleh membaca. Matius pasal 28, kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca secara silih berganti. Matius pasal 28 ayat 5 saya coba bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kebangkitan Yesus ini adalah merupakan kisah fenomenal yang menggemparkan dunia dan bahkan dicatat di dalam sejarah, baik di dalam Alkitab. Karena apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus ini memberikan sebuah kehebohan, baik dari kalangan murid-murid dan juga bagi kalangan musuh. Bisa dikatakan musuh, yaitu adalah para mahkamah agama. Nah, dalam kisah ini menjelaskan bagi kita bahwa pagi-pagi minggu itu, ibaratnya tadi pagi hari minggu pertama hal itu, Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan lainnya datang mengunjungi kubur Yesus. Nah, belum mereka masuk ke gua, tiba-tiba malaikat datang. Terus apa yang terjadi? Gempa bumi datang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Adanya ketakutan, adanya kegentaran bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Malaikat berusaha untuk mengingatkan mereka. Mari kita lihat di ayat 6 itu dia berkata, ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Berarti nubuat tentang kebangkitan Yesus sudah diberitahukan sebelumnya. Cuma masalahnya begini, kenapa sampai perempuan itu maksudnya kok sampai lupa? Nah, ada dua kemungkinan menurut saya di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka mencoba mengunjungi kubur Yesus itu, yang pertama alasannya bahwa mereka lupa akan perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Mungkin mereka lupa. Kenapa lupa? Mungkin mereka stres, mungkin mereka sedih ketika mereka mengalami kehilangan sosok guru, yaitu Yesus. Kemudian alasan kedua, ini alasan kedua ya Bapak Ibu, tapi ini tidak bisa dimutlakan, yaitu mereka mencoba membuktikan akan perkataan Yesus itu. Apakah benar-benar nggak sih yang dikatakan tadi itu? Apakah benar-benar di hari ketiga itu dia akan bangkit atau tidak? Nah, tetapi saya lebih condong di pandangan pertama ini. Mereka datang ke sana memungkinkan mereka lupa dengan perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Nah, di sini kita melihat bahwa di pasal ini ada beberapa kelompok yang merasakan ketakutan. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, secara cepat Bapak Ibu, kelompok pertama ini adalah para penjaga. Kita coba lihat di ayat 4. Saya bacakan ayat 4 itu. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penjaga tentara Romawi. Coba perhatikan, tentara Romawi itu berarti orang yang diandalkan, orang yang hebat, orang yang punya kekuatan secara fisik. Tetapi ada satu keanehan, walaupun mereka kuat secara fisik, tetapi ketika mereka berhadapan dengan malaikat Tuhan, mereka gemetar dan bahkan dikatakan mereka seperti orang mati. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya sama sekali ketika mereka berhadapan dengan Tuhan. Itu kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan lainnya. Saya coba bacakan ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka juga gemetar di sini. Mereka merasa takut juga di sini para perempuan ini. Karena kenapa? Ketakutan mereka inilah yang membedakan ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Maria Magdalena dan juga perempuan lain merasa takut, gemetar, ya. Tetapi ketakutan mereka digantikan dengan apa? Sukacita yang besar. Karena kenapa? Mereka sudah mendengar ada kabar baik, ada kabar sukacita bahwa Kristus sudah bangkit. Nah, mungkin kita berkata, dari mana mereka tahu? Kenapa sih mereka nggak berdebat dengan malaikat sekalian di situ? Mereka kan membutuhkan bukti kan? Tetapi tidak. Perempuan ini tidak mempertanyakan mana buktinya malaikat. Kok seenaknya saja bilang bahwa Kristus sudah bangkit? Buktinya mana? Tapi tidak. Hanya dengan berkata bahwa jangan takut, Kristus sudah bangkit, ia sudah bangkit, mereka percaya. Dan ini adalah suatu kabar sukacita yang mereka terima. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka merasa gemetar dari awal. Karena kenapa? Mereka berhadapan dengan malaikat. Tetapi sukacita terbesar mereka ketika mereka mendengar bahwa Kristus sudah bangkit. Kemudian kelompok yang terakhir, saya gabungkan aja, ini adalah ada kaum ada kaum imam-imam kepala dan juga para tua-tua. Kemungkinan mereka ini adalah kelompok dari Sanhedrin di ayat 11 dan 12. Saya bacakan, ketika mereka di tengah-tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pintar. Imam-imam ini, kepala ini mereka pintar. Mereka mencoba memutar otak untuk menyogok orang-orang supaya kabar tentang kebangkitan Kristus tidak disiarkan. Karena kenapa? Kalau mereka tidak memutar otak untuk melakukan kebohongan, kemungkinan mereka, karena mereka sudah tersohor, pamor mereka bakalan jatuh. Mereka dihujat oleh orang banyak. Mereka sebagai pesohor waktu itu, mungkin ketika mereka mendengar bahwa Kristus sudah bangkit, mereka akan dihujat oleh orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita petik dari ketiga kelompok ini? Kita memposisikan diri kita secara simpel aja. Kita ada di mana di dalam ketakutan sehari-hari yang kita alami. Kita seperti para penjaga yang tidak percaya sama sekali dengan Kristus. Sehingga apa? Murka Tuhan ada bagi mereka. Kita menghadapi murka Tuhan kapanpun.
Tetapi ada yang membedakan kita dengan orang-orang yang percaya Kristus dengan yang tidak. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, bukan suatu kegentaran lagi yang kita alami, tetapi suatu sukacita. Karena kenapa? Kita bisa memanggil dia sebagai Bapa. Maka posisi kita ada di mana? Kita mempercayai Tuhan selama ini justru karena apa? Karena berdasarkan apa yang saya dapat, berdasarkan apa yang saya peroleh, atau karena memang benar-benar bahwa saya mencintai Tuhan dari hidup saya, dari dalam hati saya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari tema ini? Dari kebangkitannya mengusir ketakutan, maka ada 2 poin saja Bapak Ibu, tidak terlalu banyak. Ada 2 poin. Yang pertama, percaya dengan sungguh. Percaya dengan sungguh. Maria Magdalena dan perempuan lainnya berani mempercayai ungkapan malaikat. Waktu malaikat berkata bahwa jangan takut, ia yang sudah mati itu sudah bangkit kembali. Karena kenapa? Mereka tahu siapa yang mereka percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bertanya, apakah kita yakin, kita percaya, kita tahu siapa yang kita percaya saat ini? Tuhan Yesus. Bila kita mempercayai akan hal itu, berarti sesuatu kegentaran pun gak ada dalam hati kita dong. Ketakutan gak ada dalam hati kita. Jangan kita berkata bahwa kita tidak takut. Takut, benar, takut. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus mengalami saya bertanya, apakah Yesus pernah mengalami ketakutan gak sih? Berapa kali? Nggak tahu berapa kali, tetapi dia pernah mengalami ketakutan. Kapan itu? Ketika dia memasuki taman Getsemani. Nah, tetapi ada satu pertanyaan yang secara teologis begini. Ketika Kristus mengalami ketakutan, apakah itu akibat dosa atau bukan? Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan memanggil mereka, Adam, Adam, di manakah engkau? Apa yang dilakukan oleh manusia pertama? Mereka menyembunyikan diri. Karena kenapa? Takut. Kenapa mereka takut? Karena dosa. Apakah kejatuhan Kristus adalah akibat ketakutan Kristus adalah akibat dosa? Tentu tidak. John Calvin berkata bahwa ada yang membedakan antara ketakutan manusia dengan manusia ilahi Yesus di situ. Manusia sebagai Allah, manusia 100% dan Allah sebagai 100% dia di situ. Ada perbedaan. Nah, ketika dia berhadapan dengan cawan itu, maka itu adalah murka Allah yang luar biasa. Dia harus berhadapan dengan itu. Makanya dia berkata, jikalau cawan itu lalu daripadaku. Berarti ada keinginan secara manusiawi untuk menghindari ketakutan itu, kedahsyatan murka Allah itu. Tetapi apakah dia terlewatkan? Tidak sama sekali. Dia harus melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk saya dan untuk kita semua. Bapak Ibu memang dikasih oleh Tuhan, bila kita mengingat salib ini bukan hanya sekedar karya manusia. Tidak. Tetapi ini adalah mengingatkan kita, relasi kita yang terputus dengan Allah tersambung kembali. Di sini kita melihat Bapak Ibu, perempuan, mereka tahu apa yang mereka percaya. Tetapi mereka tidak mempertanyakan, siapakah yang kami percaya? Karena mereka sudah tahu. Maka saya mau mengatakan sebuah ungkapan begini. Menjadi pengikut Kristus tidak sekadar durasi, namun relasi. Menjadi pengikut Kristus tidak sekedar durasi, tetapi relasi. Artinya apa? Tidak penting mereka hanya mengetahui tentang Yesus selama pelayanan di dunia ini. Tetapi yang jauh lebih penting adalah relasi mereka kepada Yesus ketika selama dia di dunia ini. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama kita sudah menjadi dikatakan anak-anak Tuhan? Itu tidak menjamin pertumbuhan iman kita semakin meningkat. Tidak. Bukan masalah durasi ketika kita di dunia ini, saya sudah menjadi orang Kristen percaya Tuhan selama sebelum saya jadi bayi pun, sebelum saya dibentuk pun saya sudah jadi Kristen. Itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang memberikan kita buah. Relasi itu jauh lebih penting daripada durasi. Untuk apa kita, ya contohnya di sini ya, kita membuang-buang waktu di sini, kita ada satu kelompok di sini, kita buang-buang waktu di sini, tetapi tidak ada ikatan sama sekali. Itu sama aja nihil kan? Walaupun waktunya hanya 15 menit, tetapi ketika ada relasi yang cukup kuat, itu jauh lebih penting ketika kita hanya bisa bermain-main menghabiskan waktu 1 jam. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang Kristen tidak hanya diukur dari segi durasi, tetapi relasi. Tatkala juga di dalam kehidupan kita,
di fase-fase kehidupan kita, kita jatuh bangun di dalam iman kita. Mungkin kita mempertanyakan, oh Tuhan, beberapa banyak hal yang terjadi di dalam hidupku. Ada banyak kekacauan yang terjadi di dalam hidupku. Relasi saya dengan keluarga saya sudah nggak baik lagi. Relasi saya dengan orang-orang di sekitar saya sudah hancur kembali. Kemudian apalagi? Ekonomi saya sudah berantakan dan segala macam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan, Kristus sudah melakukan jauh lebih mengerikan daripada itu. Ketika dia sebelum ditangkap, maka murid-muridnya itu mengkhianati dia. Ketika dia di Taman Getsemani, siapa yang tertidur ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Orang-orang terdekat dia juga. Ketika dia dicambuk, siapa yang menyangkal dia? Orang-orang terdekat dia. Makanya si Kyle Edelman berkata bahwa begini, orang-orang yang menyakiti kita itu adalah bukan orang-orang yang jauh loh, tetapi orang-orang di sekitar kita, bahkan di dalam rumah kita itu sendiri, itu adalah orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi ingat, kesakitan yang kita alami jauh lebih besar anugerah yang kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus sudah melakukan hal yang jauh lebih besar. Bila kita bandingkan, kita tidak apa-apanya. Mungkin kita nyerah saat ini. Ada momen-momen tertentu kita berkata, saya nyerah Tuhan. Saya sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Mari kita mengingat karya salib Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Mengapa kita mengalami ketakutan? Mengapa kita mengalami ketakutan? Saya mengutip sebuah ungkapan dari pendeta Stephen Tong, dia berkata begini, seringkali kita terlalu banyak ketakutan karena kita kurang cinta kasih. Kita tidak sungguh-sungguh mencintai sesuatu yang seharusnya kita cintai, sehingga kita takut kepada apa yang seharusnya kita tidak takuti. Bapak Ibu mengerti ya hal ini? Kita lebih mencintai apa yang seharusnya kita tidak cintai, dan menakuti apa yang seharusnya kita takuti. Ada hukum kasih ya. Hukum kasih itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sebenarnya itu adalah cinta utama kita, pertama kita, itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Tetapi itu juga kita nggak bisa melakukan hal itu. Justru kita mencintai atau menakuti apa yang belum terjadi. Contohnya apa? Besok saya mau makan apa? Besok saya mau pakai apa? Bapak Ibu saya bertanya, besok hari Senin, Bapak Ibu sudah merencanakan hari ini mau pakai apa besok? Belum tentu, atau belum sama sekali kepikiran. Nah terkadang manusia memikirkan apa yang masih belum nyampe. Tetapi apa yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita bahwa percaya dengan sungguh itu jauh lebih penting ketimbang kita memikirkan yang tidak penting itu. Apa yang penting? Pikirkanlah Tuhan. Bukan berarti sok rohani, tidak. Tetapi di masa-masa sulit ini momen bagi kita bagaimana kita mengoreksi diri, istilahnya kita berkaca gitu ya. Berkaca sejauh mana sih di masa-masa sulit-sulit ini yang saya hadapi, sejauh mana iman saya terus bertumbuh atau semakin turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berharap kepada Kristus. Berharap kepada Kristus. Pengharapan kepada Kristus itu adalah, atau saya bilang berkata begini, mengharapkan sesuatu yang kelihatan itu adalah jauh lebih, yang sudah pasti itu adalah jauh lebih mudah. Dibanding kita mengharapkan sesuatu hanya bersifat janji, itu sungguh-sungguh sangat sulit. Karena kenapa? Dibutuhkan bukan hanya pengakuan, tetapi penantian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya berjanji contohnya, Bapak Ibu minggu depan, Bapak Ibu mendapatkan HP iPhone terbaru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu bisa terjadi? Bisa aja, tapi mustahil. Karena kenapa? Nah, untuk menantikan janji itu hanya janji loh. Apakah itu bisa pasti? Belum tahu. Tetapi di dalam Kristus dia berkata bahwa engkau sudah mendapatkan hal itu. Engkau sudah menerima akan hal itu. Bila para murid, para perempuan itu sudah menanti sampai kebangkitan Yesus. Sekarang kita tidak menantikan lagi kebangkitan Yesus. Yang kita nantikan apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Kapan itu? Kita tidak tahu kapan. Tak seorang pun yang tahu. Tetapi menantikan dengan penuh berharap di dalam Kristus Yesus. Tidak sedikit orang Kristen yang lelah berharap. Tidak sedikit orang Kristen yang capek untuk berharap.
mereka justru apa yang mereka lakukan adalah kecewa. Mereka tidak mau berbuat apa-apa. Mungkin mereka kata, aduh saya sudah berdoa kok, tapi sampai sekarang tak kunjung pun datang jawaban-jawaban doa sama sekali yang saya sudah ucapkan, yang sudah saya sampaikan kepada Tuhan. Jadi gak usah untuk apa saya berdoa, toh juga hidupnya jauh lebih baik daripada saya. Toh orang lain juga hidup mereka lebih baik daripada saya, untuk apa saya bersekutu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu keindahan tersendiri ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Ada keindahan tersendiri, ada kedamaian tersendiri ketika kita sudah bergantung penuh kepada Kristus. Waktu saya masuk di seminari Bapak Ibu, setiap semester itu kan ada liburan semester begitu ya. Kemudian saya meluangkan waktu untuk berlibur ke Jakarta atau ke Depok ketika liburan itu datang. Dari Malang menuju Jakarta saya naik kereta api. Nah, dalam menuju Jakarta biasanya kereta api itu melewati 2 terowongan, dan masing-masing terowongan itu mungkin kan 1 menit setiap terowongan, jadi gelap sekali. Kemudian apa yang dilewati? Dia melewati lagi kayak semacam jembatan layang. Jembatan itu pokoknya rel kereta api tapi di jembatan gitu, yang di bawahnya nanti ada air. Nah, apa yang saya lakukan ketika kereta api itu melintasi 2 tempat ini? Yang saya lakukan adalah menutup mata dan menahan nafas. Karena kenapa? Ada ketakutan dalam diri saya, serius. Kemudian saya menahan nafas, Tuhan tolong. Ketika sudah melewati terowongan yang pertama, lega. Datang lagi terowongan yang kedua, tiba-tiba takut lagi begitu. Kemudian beberapa kali itu bisa terjadi, beberapa semester, beberapa kali saya ke Jakarta sering terjadi hal itu. Kemudian saya mengambil komitmen dalam diri saya, kalau saya ke Jakarta dan pulang ke Malang setiap kali begini, saya tidak menikmati yang namanya perjalanan pulang pergi. Apa yang saya lakukan? Saya berkomitmen bahwa saya harus membuka mata ketika melewati terowongan ketika saya ke Jakarta, dan saya harus bernafas seperti biasa. Saya lakukan hal itu, kemudian saya sambil mendengarkan musik. Melewati terowongan, tidak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Kenapa saya takut? Saya berpikir kalau di terowongan gelap sekali, apa yang terjadi ya? Ketika mungkin ada macam-macam yang terjadi. Saya tidak takut kegelapan. Yang saya takuti adalah ketika kereta itu mengalami kendala ketika di dalam terowongan itu. Kemudian ketika di jembatan itu kereta api mengalami kendala, lihat ke bawah Bapak Ibu, itu sungguh sangat mengerikan. Tetapi apa yang saya lakukan ketika jembatan itu dilintasi, maka saya nggak melihat di bawah, saya melihat pepohonan. Saya melihat semua yang hijau-hijau, ada sawah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di sini? Tatkala di dalam kehidupan kita, sering kali konsentrasi kita itu terbuai dengan masalah-masalah kehidupan kita. Benar gak sih? Ini benar terjadi. Saya ngalamin seperti begitu. Ya itu saya mengaku sebagai anak Tuhan, saya mengaku orang Kristen, membaca Alkitab, tetapi dikala ada gesekan, ada masalah kecil, tatkala itu menjadi sesuatu yang besar dalam diri saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan begini, perasaan takut bukan sekedar emosional belaka, namun dalam ketakutan mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang tak terbatas di luar diri kita yang terbatas, yang harus diandalkan, yaitu Yesus. Sekali lagi, perasaan takut bukan sekedar emosional belaka, namun dalam ketakutan mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang tak terbatas di luar diri kita yang terbatas, yang harus diandalkan, yaitu Yesus. Ketika kita kehilangan fokus, maka kita pasti goyah. Bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami, saya mengalami hal gitu. Tetapi melalui firman Tuhan saya diingatkan kembali, ada pribadi yang tak terbatas di luar dirimu, yaitu adalah Kristus. Rasa takut juga Bapak Ibu menolong kita tentang kebergantungan kita di hadapan Allah. Jadi jangan kita boro-boro takut, hari ini saya takut. Tidak. Tetapi rasa takut ini memberikan kita suatu reminder, mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Ketika saya datang, ya saya jujur aja Bapak Ibu, ketika naik mimbar, ada gemetaran loh, serius. Gemetar. Tetapi di situ saya belajar bahwa bagaimana saya bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Setiap hari saya bisa lewati ini, tetapi ketika hari Minggu kok beda gitu ya. Gitu. Beda sekali. Apakah ada sosok lain ya? Gitu. Enggak. Tetapi bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, bukan untuk manusia, tetapi untuk
Tuhan. Paranoid menghantui dikala kita mengandalkan hal-hal yang terbatas, yaitu adalah diri sendiri, orang lain, uang, dan segala macam, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang tak terbatas, yaitu Kristus. Mengkhawatirkan yang belum terjadi, menumpulkan rasa percaya kita kepada yang pasti. Lebih baik percayai yang pasti, sebab dari Dia dan hanya Dia kepastian sejati. Siapa? Kristus Yesus. Seorang penulis buku yang bernama Corrie ten Boom, ada sebuah ungkapan yang dia katakan, Bapak Ibu, ini terjemahan bebas. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat di internet, tetapi ini adalah terjemahan bebas saya. Dia berkata begini, jika Anda melihat dunia, Anda akan kecewa. Jika Anda melihat ke dalam, maka Anda akan tertekan. Tetapi jika Anda melihat Kristus, Anda akan mengalami ketenangan. Kita melihat dunia, tidak ada yang menjamin engkau aman. Engkau melihat dirimu sendiri, saya melihat diri saya sendiri. Kok hidupku kayak begini? Banyak hal yang jatuh bangun. Dan itu tidak membuat kita damai sejahtera. Tetapi ketika kita melihat Kristus, disitulah ada ketenangan. Ini bukan hanya lip service biasa Bapak Ibu, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita alami. Ini adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Menutup khotbah ini Bapak Ibu, maka ada sebuah pertanyaan yang saya sampaikan kepada kita. Coba perhatikan selama ini dan sampai sekarang, apa yang menjadi ketakutan terbesar kita dalam kehidupan kita? Ketakutan terbesar. Satu hal, apa yang menjadi ketakutan terbesar kita dalam hidup kita saat ini? Bapak Ibu udah tahu? Apa yang menjadi ketakutan terbesar? Saya yakin Bapak Ibu tidak takut apa yang saya makan besok. Pasti tidak. Udah tercukupi. Walaupun hanya tempe, beras, dan segala macam. Jangan makan beras Bapak Ibu, makan nasi. Kita tidak memikirkan apa yang saya pakai besok. Pasti sudah ada. Kita nggak bakalan takut memikirkan hal itu. Tetapi ada satu hal yang bukan harus sih, tetapi itu adalah menjadi problema dalam kehidupan manusia, menjadi ketakutan terbesar di dalam diri manusia. Tahu? Kematian, maut. Yakub Trihandoko Bapak Ibu, saya mengingat sebuah perkataannya, dia begini. Persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, sudah diselesaikan melalui kematiannya. Dan ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut, sudah dikalahkan melalui kebangkitannya. Adakah ketakutan lagi dalam diri kita terkait kematian? Tidak. Saya mengulang lagi sebuah ungkapan saya yang beberapa kali saya ingatkan, begini. Apakah Bapak Ibu kepengen masuk surga? Pengen. Bapak Ibu pengen masuk surga hari ini? Bila kita kepengen masuk surga hari ini, maka kita harus melewati yang namanya akses jalannya, yaitu adalah kematian. Bapak Ibu udah siap? Amin. Jadi di momen Paskah ini Bapak Ibu, mari kita menaruh percaya kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maut menanti kita itu bukan menjadi ketakutan lagi. Karena kenapa? Kristus sudah melewati yang jauh lebih mengerikan daripada itu. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada penderitaan, tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui pengorbananmu bagi kami, memberikan kami satu kepastian bahwa di dalam Engkau kami memperoleh anugerah keselamatan itu. Tidak ada yang menjamin, agama pun tidak menjamin sama sekali bahwa kami selamat sampai pada kekekalan. Tetapi hanya di dalam Kristus kami mendapatkan akan hal itu. Engkau sudah memberikan kepada kami secara cuma-cuma, dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memeteraikan itu di dalam hati kami. Bangkitkan semangat kami, iman percaya kami, pengharapan kami, supaya kami terus ada di dalam pemeliharaan-Mu, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Bila saat-saat ini ya Tuhan kami mengalami ketakutan dengan berbagai hal yang terjadi di dunia ini, ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah kami terus melihat bahwa Kristus jauh lebih besar dibanding apapun yang kami alami di dunia ini.
Biarlah iman kami, pengharapan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Terima kasih buat Darius yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati pelayanannya dan biarlah dipakai Tuhan semakin luar biasa tempat ini. Ibu, yang beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Besok hari Senin jam 7 malam di rumahnya Pak Arthur akan ada kebaktian KPK yang pertama kali secara tatap muka setelah kita libur 1 tahun, tidak salah ya. Seperti itu, dan kita akan mulai pelan-pelan kegiatan gereja akan kita mulai jalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga situasi perkembangan COVID-19 yang ada di Jawa Timur saat ini. Saya juga mengundang kepada seluruh jemaat, kalau memang Anda bisa hadir untuk kebaktian tatap muka, kita akan buka terus. Setiap hari Minggu kita akan melakukan ibadah tatap muka, kebaktian tatap muka setiap jam 9 pagi, setiap hari Minggunya di tempat ini. Dan saya menganjurkan kepada yang manula-manula, bagi yang sudah divaksin, silakan datang, tidak apa-apa. Dan saya menghimbau juga kepada seluruh jemaat yang lansia-lansia, jangan takut divaksin. Jangan takut divaksin. Ya, itu sangat membantu sekali nantinya. Di sini sudah ada beberapa yang divaksin. Pak Hen sudah divaksin yang pertama, sudah kedua kali Om ya. Pak Hen sudah divaksin 2 kali. Ada yang sudah divaksin lagi? Pak Yudi sudah? Sudah 2 kali. Tidak ada apa-apa Pak Yudi ya? Loh, ketakutan. Badannya besar takut. Om juga ada masalah setelah divaksin seperti itu. Tidak ada masalah. Jadi jangan takut divaksin. Ya, demikian juga nanti kalau yang setelah tahap yang keberapa nanti, setelah lansia, tidak tahu nanti berapa lagi program dari pemerintah. Saya harapkan jemaat semua bisa mengikuti vaksinasi seperti itu. Ya, lalu nanti setelah kebaktian di depan sana ada telur asin Bapak Ibu. Ya, sudah saya sediakan telur asin maksud saya. Silakan diambil, bagi ada yang punya anak kecil, silakan diambilkan juga seperti itu. Ada yang tahu kenapa kok setiap Paskah ada telur? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau ada bisa jawab, saya kasih telur asin nanti. Anak STT tahu kenapa dikasih telur? Dari Salem tahu nggak kenapa ada telur? Apa? Mengingatkan Paskah, betul. Kenapa kok telur? Kenapa ada dikasih ayamnya aja lebih gede? Ada tahu enggak? Ada yang tahu enggak kenapa kok dikasih telur? Bapak Ibu, kalau Anda enggak tahu, nanti dikasih tetangga Anda tanya, kebetulan mungkin enggak seiman dengan kita, tanya, loh kenapa setiap kali Paskah kok dikasih telur? Tidak bisa jawab nanti. Bahaya, padahal sudah berapa tahun. Seperti Darius tadi ngomong, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Ya, tapi relasi kita kepada Tuhan gimana? Ya, itu jawabannya. Seperti itu. Ya, karena telur adalah kehidupan baru. Kita semua sudah selamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus sama Tuhan, dibayar lunas, kita lahir baru. Makanya itu ada telur. Jadi kalau nanti ditanya tetangga, tahu maknanya ya, kenapa seperti itu. Ya, baik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan hari ini kita akan 2 kantong. Ini awal bulan, minggu yang pertama kita diberi kesempatan membawa perpuluhan kita. Saya minta istri saya dan juga Ibu Michael bisa bantu untuk mengedarkan persembahan, kantong merah sama kantong biru. Kita analisisinya dari firman Tuhan seperti biasa di minggu yang pertama setiap bulannya, Malaki 3 yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Mari kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang kita jalankan. Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh bersekutu, dan terlebih kami boleh mengingat akan kebangkitan Tuhan. Terima kasih bila hari ini kami boleh mengingat kembali bagaimana Kristus telah berkorban kepada kami, tapi Allah yang kami sembah, Kristus yang kami sembah tidak mati, tapi adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk itu, dan kami sebentar akan membawa persembahan kami akan membawa perpuluhan kami di hadapan Tuhan, bila Tuhan sedia menolong. Di saat kami memberi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan singer dan song leader bisa maju ke depan. Bapak Ibu, setelah sekian lama kita berbakti, rasanya kok kaku semua gitu ya. Saya sampai biasanya tidak pernah lupa untuk mempersilakan song leader sama singer maju ke depan dulu sebelum bersamaan dengan kolektan maju. Baik, kita akan pujikan sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita buka Tuhan berdiri. Namanya menyembuhkan, Menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti
Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau hidup. Hidup ini berarti. Karena Yesus hidup, membuat hidup ini tidak sia-sia lagi. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau kami boleh membawa korban persembahan kami kepadamu. Apa yang menjadi milikmu, kami bawa kembali kepadamu. Dan kami bawa korban persembahan kami kepadamu. Supaya ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Bapak, kami bersama-sama berdoa. Kami ingin mendoakan orang tua kami, Tuhan. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga di tengah pandemi yang seperti ini. Di dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi orang tua kami bekerja dengan baik sampai mereka bisa berhasil untuk bisa mencukupi keluarga. Ini semua datang karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati orang tua kami. Orang tua kami telah memelihara kami. Kami boleh kuliah, kami boleh belajar, kami boleh sekolah, dan kami dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bersama-sama Tuhan dengan keluarganya. Hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Mereka menyisihkan apa yang menjadi milik-Mu. Dan mereka telah hidup dengan baik. Karena Tuhan yang memeliharakannya. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena anak-anak kami ingat orang tuanya. Kami orang tuanya diperhatikan, dicukupkan, supaya kami boleh tetap hidup. Karena Tuhan memeliharakannya. Terima kasih untuk anak-anak kami yang ingat kepada orang tuanya. Berkati Tuhan anak-anak kami. Kami juga bersama-sama berdoa. Buat kami yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan diri. Supaya boleh berumah tangga. Boleh berkeluarga. Tuhan tolong. Supaya kami boleh menyiapkan akan keluarga baru nanti Tuhan. Tolong. Supaya kami boleh mempersiapkan tempat kami tinggal. Dan kami juga boleh mempersiapkan segala sesuatu. Untuk menyambut pernikahan kami. Kami juga berdoa Tuhan. Kalau Tuhan memberkati pekerjaan kami. Berkati terus Tuhan apa yang diusahakan. Kami juga bawa Tuhan apa yang menjadi milik-Mu kembali kepadamu. Kami juga bersama-sama berdoa. Buat kami yang saat ini Tuhan. Sudah bekerja. Tetapi kami masih hidup Tuhan. Belum mencukupi kebutuhan. Kami mohon dari Tuhan. Tuhan gerakan Tuhan. Kan surga-Mu. Goncangkan surga-Mu Tuhan. Supaya ada berkat buat kami untuk mencukupi keluarga. Buka jalan buat kami Tuhan. Supaya kami boleh bekerja dengan mendapatkan hasil yang cukup. Berikan kepada kami semangat untuk tetap bekerja. Supaya kami boleh mendapatkan apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan untuk bisa memeliharakan keluarga. Memeliharakan diri kami. Oleh karena itu Tuhan, buka jalan buat kami. Bukakan jalan buat kami Tuhan. Supaya ada pekerjaan yang dapat kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami yang saat ini kurang sehat. Biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan.
buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih kalau bangsa Indonesia boleh bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf menteri dan juga dengan wakil presiden, supaya boleh terus menjalankan segala yang direncanakan oleh pemerintah, supaya rakyat bisa hidup dengan lebih baik. Tolong Tuhan, berkati Indonesia, cukupkan Indonesia Tuhan, supaya apa yang sudah dicanangkan, segala sesuatu yang telah dilakukan untuk kemakmuran bangsa, Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong supaya orang-orang yang bermaksud ataupun sudah melakukan korupsi, Tuhan sadarkan mereka, supaya mereka mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Biar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang jujur. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bagi negara kami. Tolong Tuhan, supaya negara ini menjadi aman dan tentram. Meskipun kami berbeda-beda, mempunyai banyak suku, banyak kebiasaan yang tidak sama, tetapi Tuhan, kami adalah satu bangsa. Ikat kami di dalam satu NKRI yang kuat Tuhan. Dan tolong supaya teroris-teroris yang bukan Tuhan berasal dari Indonesia, yang membawakan Tuhan falsafah yang salah, biar itu Tuhan dipadamkan. Supaya mereka bertobat, mereka kembali ke pangkuan NKRI, supaya hidup bersama-sama, bergandengan tangan, memajukan akan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kami. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tolong yang berulang tahun pada bulan ini, ada? Halo? Boleh tukar, ini kok berat. Yang itu aja, yang merah mungkin. Sudah ada? Nah, aduh, coba. Oh, ulang tahun yang berulang tahun Ibu Tine. Ibu Tine tanggal 5 April. Tapi ibunya tidak hadir.
Siapa lagi? Ada lagi? Sebentar ya. Nah ya, sebentar. Saya lihat dari dekat sedikit. Saudari Kristina, ulang tahun kamu ya. Silakan maju ke depan, duduk di sini. Jangan duduk, berdiri aja. Berdiri di sini. Kristina. Nah, kamu cocok ulang tahunnya sesuai dengan KTP. Ibu Wibowo tidak hadir. Saudari Jennifer ada. Saudari Vivi. Vivi ya? Ayo Vivi. Silakan. Jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu jauh juga. Vivi. Bapak Dedi. Selamat ini semua berulang tahun. Bapak Agustinus tidak hadir. Ibu Winda tidak hadir. Ibu Wianto juga tidak hadir. Ada yang menikah? Oh, tidak ada. Baik. Kalau begitu saya akan mendoakan. Agak ke sini sedikit. Lebih dekat sedikit. Ya, di tengah. Ya, cukup. Mari kita doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak, terima kasih buat saudara kami, Dedi yang berulang tahun Tuhan. Pada bulan ini, Engkau memberkatinya. Engkau sudah memeliharakannya dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk tubuh yang kuat. Terima kasih untuk berkat yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati akan Dedi di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Biarlah apa yang dilakukannya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Dedi. Pakai pelayanan ke depan. Pakai hidupnya ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dengan iman yang kuat. Dengan hikmat dari Tuhan. Yang akan berjalan dari saat ke saat dengan pertolongan-Mu. Berkati usaha yang dikerjakan. Supaya selalu ada pekerjaan yang dapat dikerjakan. Kami percaya Engkau memberkati Dedi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh keluarga. Supaya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Kristina. Yang berulang tahun juga pada bulan ini. Bapak, Tuhan memakai Kristina untuk sebentar menjadi hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Kami belum tahu tempat di mana Kristina akan melayani, tetapi rencananya Kristina akan kembali ke Nias untuk melayani di sana
supaya di sana Tuhan dia boleh menjadi berkat buat orang-orang di Nias. Supaya mereka semua yang ada di Nias boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan boleh diselamatkan. Berkati pelayanan daripada Christina. Dalam beberapa waktu lagi Tuhan, Christina akan diwisudakan. Pakai Tuhan penyerahan dirinya untuk melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang akan dilayaninya. Berikan tubuh yang sehat, berikan tubuh yang kuat, supaya tetap ada di dalam anugerah-Mu. Kami juga mendoakan untuk ibunya Tuhan, yang sampai saat ini masih sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dengan ibu ini. Kalau ibu ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan-Mu. Supaya ibu ini dijamah oleh Tuhan dan boleh menjadi sehat kembali. Sehingga boleh kuat dan boleh Tuhan menunggu Christina nanti menjadi hamba Tuhan. Berkati akan ibu ini Tuhan. Berkati Christina, berikan hikmat dan akal budi untuk dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Selama masih melayani di sini, biar dia menjadi berkat di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat Vivi Tuhan. Vivi berulang tahun juga pada bulan ini. Ada kemurahan Tuhan selalu di dalam hidup Vivi. Terima kasih Tuhan. Kalau Vivi bisa melewati setiap kesulitan demi kesulitan. Dapat diatasinya dengan pertolongan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Dia harus berhadapan Tuhan dengan banyak hal yang harus dihadapinya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat dan akal budi. Sehingga Vivi bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga Vivi boleh menjadi berkat di tengah-tengah daripada perusahaan itu. Berkati perusahaan melalui pelayanan Vivi. Terima kasih Tuhan. Pakai Vivi menjadi alat-Mu supaya orang-orang yang belum kenal Engkau di perusahaan boleh menerima Yesus, percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidup Vivi. Berkati Vivi Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan biar Tuhan mencukupinya. Tuhan juga menolong Vivi di dalam setiap hal. Terima kasih kalau Vivi juga telah disembuhkan dari sakit penyakit. Dan kami bersyukur Vivi sehat. Vivi bisa sekarang menjadi kuat kembali dan boleh melayani Tuhan. Boleh Tuhan bekerja kembali dengan baik. Berkati akan Vivi. Berkati keluarga Vivi. Berkati orang tua Vivi Tuhan. Ya Tuhan yang selalu menyertai Vivi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami bersama-sama berdoa. Buat saudara-saudara yang namanya tercantum tadi. Tetapi hari ini tidak sempat hadir. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Berkati setiap mereka yang berulang tahun. Baik Ibu Tina, Engkau berkati Tuhan. Supaya Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan. Buat Ibu Wibowo. Biar Tuhan juga memberkati Ibu Wibowo. Berkati di tengah usia yang sudah bertambah. Tubuh yang semakin kurang. Tetapi Tuhan, dia harus tetap bekerja. Kau berkati apa yang diusahakan dan dikerjakan. Biar Tuhan terus memberkati. Memberikan tubuh yang sehat. Berikan tubuh yang kuat. Supaya tetap tabah menghadapi hidup dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa buat Jennifer Tuhan. Jennifer yang masih kuliah. Masih menuntut pelajarannya di Taiwan. Tuhan tolong. Berkati terus supaya boleh berhasil ketika ia nanti belajar musik piano,
supaya bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan Tuhan berkati, cukupkan kebutuhannya. Berkati Jennifer Tuhan, pimpin Jennifer di dalam anugerah-Mu. Tolong supaya dia tetap cinta Tuhan. Tolong supaya dia tetap takut akan Tuhan. Tolong supaya Jennifer Tuhan menjaga dirinya, bergaul dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bungkus Jennifer di dalam darah Yesus, supaya ia Tuhan tidak diganggu oleh apapun juga. Kami percaya Tuhan melindunginya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Agustinus. Biar Tuhan juga yang memberkati Bapak Agustinus di dalam usahanya dari hari ke hari. Biar Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhannya. Cukupkan Tuhan apa yang diharapkannya. Kami berdoa Tuhan, di dalam usianya yang sudah bertambah, dia harus berusaha sendiri Tuhan. Harus mengambil susu ke tempat yang jauh. Tolong Tuhan supaya kakinya dikuatkan. Kakinya tetap sehat Tuhan. Supaya tetap kuat Tuhan membawa kendaraan yang harus membawa susu itu. Biar Tuhan berkati supaya pekerjaannya berhasil. Supaya apa yang dilakukannya boleh mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Saudari Winda Tuhan. Tolong Ibu Winda yang saat ini ada di rumah. Tolong Tuhan berkati Winda. Tolong kuatkan Winda. Dan ketika sekarang menjaga anaknya. Biarlah Tuhan putranya yang baru dilahirkan. Biar Tuhan berkati. Supaya bersama Edwin bisa mengurus keluarganya dengan baik. Cukupkan kebutuhan Winda. Tolong Tuhan apa yang sedang dilakukannya. Kami percaya Tuhan menolong Winda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memberkati Winda. Engkau juga yang memberikan kekuatan buat Winda. Supaya Winda tetap bersyukur. Tetap Tuhan mempunyai hati yang lapang. Ketika orang tuanya harus dipanggil pulang. Biar Tuhan memberkati akan Winda. Terima kasih Tuhan. Berkati Winda Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Wiyanto. Ibu yang cukup tua. Ibu yang selalu setia. Biar Engkau juga tolong Tuhan. Kalau ibu ini dari hari harus hidup dengan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan berkati apa yang dikerjakan supaya berhasil. Apa yang dilakukan Tuhan. Biar Tuhan juga kuatkan. Tolong tubuhnya supaya tetap sehat. Supaya tubuh ini boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk Ibu Wiyanto. Berkati Ibu Wiyanto Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan di dalam usia yang sudah lanjut. Mungkin Tuhan ada penyakit-penyakit yang suka mengganggu. Biar Tuhan juga yang menjamaknya dan Tuhan menyembuhkannya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.